Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita horor dari jantung hutan Kalimantan. Tentang makhluk penyesat yang tidak pernah memiliki wujud tetap. Tentang suara yang memanggil dari balik kabut. Dan tentang satu nama yang hampir hilang selamanya. Pastikan kalian mendengarkan sampai akhir. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset. Dan jangan pernah menjawab jika ada suara yang memanggil namamu. Inilah kisah teror hantu Bangsi. Dani pertama kali menginjakkan kaki di desa itu saat matahari hampir tenggelam. Langit Kalimantan berwarna jingga gelap, sementara hutan di kejauhan tampak seperti dinding hitam yang berdiri diam, mengawasi. Sejak turun dari perahu kecil yang membawanya menyusuri sungai, perasaan tidak nyaman sudah mengendap di dadanya. Desa itu sepi, terlalu sepi. Beberapa rumah kayu berdiri berjajar, namun nyaris tak ada suara. Tidak ada anak bermain, tidak ada orang bercakap. Hanya angin yang menggerakkan dedaunan, menghasilkan bunyi gesekan pelan seperti bisikan. Dani datang sebagai relawan pemetaan hutan dan dokumentasi adat. Ia berniat tinggal selama 2 minggu, tapi sejak awal, tatapan warga membuat langkahnya terasa berat. Mereka tidak menatap dengan ramah. Lebih tepatnya, mereka menatap dengan takut. "Jangan masuk hutan sore ini," kata seorang lelaki tua, suaranya rendah dan kering. "Kenapa?" tanya Dani. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya meludah ke tanah lalu berbalik pergi. Malam itu Dani menginap di rumah kepala adat. Di dinding tergantung ukiran kayu berbentuk wajah-wajah aneh. Matanya berlubang, mulutnya terbuka seperti menjerit. Saat Dani bertanya, kepala adat hanya berkata pelan, "Itu pengingat." "Pengingat apa?" Bahwa tidak semua yang memanggil harus dijawab. Saat malam semakin larut, Dani terbangun oleh suara dari luar rumah. Suara langkah di tanah basah. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Lalu suara itu terdengar jelas. Dani duduk tegak. Ia mengenali suara itu. Suara ibunya. Padahal ibunya berada ribuan kilometer jauhnya. Saat Dani membuka jendela, hutan di depan rumah tampak lebih gelap dari sebelumnya. Kabut tipis menggantung di antara pohon. Dan di sana, di batas cahaya lampu minyak, berdiri sesosok manusia. Ia menatap ke arah Dani. Dan meski jaraknya jauh, Dani tahu satu hal. Matanya gelap, kosong. Dari dalam hutan, suara itu kembali memanggil. "Dani, pulang." Dan malam itu tanpa Dani sadari, Bangsi sudah mulai memilihnya. Pagi datang tanpa matahari. Kabut masih menggantung rendah, membuat desa terlihat seperti bayangan dari dunia lain. Dani terbangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Suara panggilan semalam masih terngiang jelas di telinganya, seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Ia keluar rumah. Beberapa warga sudah terlihat tapi tak satu pun menyapanya. Saat Dani menoleh, mereka justru menghindari tatapannya. Seorang perempuan tua bahkan buru-buru menutup pintu ketika Dani lewat. Hanya satu orang yang mendekat, namanya Janu, pemandu lokal yang ditugaskan menemani Dani ke hutan. "Kamu dengar suara semalam?" tanya Janu pelan tanpa basa-basi. Dani terdiam. "Iya." Janu menarik napas panjang. "Itu bukan orang. Dan bukan juga mimpi." Perjalanan ke hutan dimulai menjelang siang. Jalan setapak sempit, tanahnya lembab, penuh akar pohon yang mencuat seperti jari-jari kaku. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa semakin berat. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Tiba-tiba Dani berhenti. Ia mendengar sesuatu di belakang mereka. Dan suara itu lirih, tertahan. Suara ayahnya. Dani menoleh refleks. Hanya ada pepohonan dan kabut tipis. Janu langsung mencengkeram lengannya. "Jangan jawab," bisik Janu cepat.
Kalau kamu jawab, dia tahu kamu dengar. Langkah mereka dipercepat, namun suara itu tidak berhenti. Ia mengikuti, kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari belakang, seolah berjalan sejajar dengan mereka. Dan ini aku... Kepala Dani mulai berdenyut. Ingatan masa kecilnya muncul satu persatu. Nada suara itu sempurna, terlalu sempurna. Saat mereka tiba di sebuah persimpangan alami, Janu tiba-tiba menaburkan sesuatu ke tanah. Beras kuning dan bunga putih. Lewat sini, katanya menunjuk jalur kiri. Namun Dani melihat sesuatu yang aneh. Di jalur kanan ia melihat sosok ibunya berdiri. Menangis mengulurkan tangan. Dani, aku capek. Tanpa sadar kaki Dani melangkah ke arah itu. Dani, ucap Janu dengan suara meninggi. Saat Dani tersadar, sosok itu sudah sangat dekat. Wajahnya sama, tapi matanya kosong, hitam, tidak berkedip. Dani jatuh terduduk. Sosok itu menghilang seketika, seperti kabut yang tersapu angin. Janu menarik Dani berdiri. Wajahnya pucat. Sekali lagi kamu hampir diambil, katanya gemetar. Siapa dia? Tanya Dani. Janu menatap hutan yang menyamarkan diri. Dan sejak hari itu Dani mulai menyadari satu hal. Bangsi tidak hanya memanggil, ia menunggu kelemahan. Malam kedua Dani di desa berlalu tanpa tidur. Setiap kali matanya terpejam, suara-suara itu datang. Tidak berteriak, tidak memaksa, hanya memanggil dengan sabar, seperti seseorang yang tahu Dani pada akhirnya akan menyerah. Pagi harinya Janu tidak muncul. Dani mencari ke rumahnya. Kosong. Pintu terbuka. Di lantai ada bekas tanah basah dan jejak kaki yang mengarah ke hutan. Kepala adat melarang Dani menyusul. Terlambat, katanya singkat. Terlambat untuk apa? Terlambat untuk kembali seperti semula. Namun Dani tetap masuk hutan. Ia mengikuti jejak Janu meski perutnya terasa dingin. Jejak itu aneh, berputar-putar. Kadang kembali ke titik semula, seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Semakin dalam Dani mulai kehilangan orientasi. Kompasnya berputar liar, penunjuk arah tidak masuk akal. Lalu ia melihat Janu, berdiri di antara pepohonan, membelakanginya. Janu, panggil Dani. Orang itu berbalik perlahan, wajahnya sama, tapi senyumnya terlalu lebar, matanya kosong. Kenapa lama sekali, katanya dengan suara datar. Dani mundur selangkah. Kamu bukan Janu. Senyum itu memudar. Tubuh sosok itu bergetar. Bentuknya berubah. Seperti bayangan cair yang tidak stabil. Kamu pintar. Suara itu berubah berat. Tapi kamu tetap tersesat. Kabut turun cepat. Dani berlari. Arah tidak jelas. Waktu terasa hilang. Ia tidak tahu sudah berapa lama berlari hingga kakinya menyerah. Saat ia terjatuh, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kaki di tanah. Semua jejak itu adalah jejak kakinya sendiri, mengelilinginya. Tanpa ujung, dari balik kabut, terdengar suara berbisik lembut. Kalau jalanmu berputar, itu artinya hutan belum mengizinkanmu pergi. Dan malam itu Dani tahu, ia tidak lagi sekadar tamu. Ia sudah menjadi bagian dari permainan bangsi. Dani terbangun di pinggir sungai kecil saat cahaya sore mulai redup. Kepalanya pening, pakaiannya basah oleh embun dan lumpur. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Yang ia ingat hanyalah kabut, suara berbisik, dan jejak kaki yang berputar tanpa akhir. Dengan sisa tenaga Dani kembali ke desa. Namun sesuatu terasa salah. Desa itu lebih sepi dari sebelumnya. Beberapa rumah yang kemarin ia lihat kini tertutup rapat. Ada rumah yang pintunya terbuka, tapi kosong. Perabotan masih ada, namun penghuninya seperti lenyap begitu saja. Dani mendatangi rumah kepala adat. Lelaki tua itu duduk diam menatap api kecil di tungku. Janu hilang, kata Dani lirih. Kepala adat mengangguk pelan. Bukan yang pertama. Kenapa tidak ada yang mencarinya? Karena kalau dicari, jawabnya berat. Bangsi akan mengambil lebih banyak. Malam itu ritual dilakukan. Beberapa tetua desa berkumpul di balai kayu.
Mereka menyalakan damar, membakar kemenyan, dan membaca mantra adat. Dani diminta duduk di tengah lingkaran, membawa batu hitam dan daun sirih. Namun saat mantra dilantunkan, angin tiba-tiba mati. Api damar bergetar lalu padam serentak. Dari luar balai terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa manusia dewasa, tawa anak kecil. "Danny!" Suara itu kini lembut, menggoda. Para tetua panik. Salah satu dari mereka jatuh pingsan. Dari celah dinding, Dani melihat bayangan bergerak cepat. Bentuknya berubah-ubah. Kadang kecil, kadang tinggi, kadang menyerupai orang yang ia kenal. Kepala adat menatap Dani dengan mata basah. "Dia sudah tahu kamu di sini," katanya. Bangsi tidak lagi menunggu. Dia mulai mendekat. Malam itu Dani sadar, desa ini bukan lagi tempat berlindung, dan Bangsi mulai menghapus batas antara manusia dan hutan. Sejak ritual gagal, Dani tidak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Setiap kali tertidur, ia kembali ke hutan. Berdiri di antara pepohonan tinggi, dengan kabut tebal menyelimuti tanah. Di kejauhan, ada sosok berdiri membelakanginya. Saat Dani mendekat, sosok itu selalu berubah. Kadang menjadi Janu, kadang menjadi kepala adat, kadang menjadi dirinya sendiri. "Kenapa kamu melawan?" tanya suara itu. "Aku tidak melawan," jawab Dani dalam mimpi. "Kamu bertahan," bisik Bangsi. Dan itu lebih menyakitkan. Dani terbangun dengan tubuh gemetar. Di dadanya ada bekas goresan tipis seperti cakaran. Nyata, berdarah. Keesokan harinya satu anak desa menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak, hanya sandal kecil di pinggir hutan. Warga mulai meninggalkan desa. Mereka pergi tanpa pamit, tanpa menunggu pagi. Dani ingin ikut, tapi setiap kali ia mendekati sungai atau jalan keluar, kepalanya terasa berat dan kakinya berbelok sendiri. Hutan menolaknya. Malam itu Bangsi muncul lebih dekat dari sebelumnya. Duduk di bawah pohon menatap Dani tanpa menyamar. Wujudnya tidak jelas, seperti bayangan hitam yang terus berubah bentuk. Hanya matanya yang tetap sama, kosong, dalam. "Kamu berbeda," katanya. "Apa maumu?" teriak Dani. "Teman," jawab Bangsi pelan. "Pengganti." Kabut menutup pandangan. Saat kabut menghilang, Bangsi lenyap. Namun suara itu masih tertinggal di kepala Dani. "Kamu akan mengerti ketika namamu mulai dilupakan." Dan untuk pertama kalinya Dani takut bukan karena hutan. Ia takut karena mulai merasa tidak ingin pergi. Hari-hari Dani berjalan tanpa penanda waktu yang jelas. Matahari terasa lebih cepat tenggelam, malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Desa kini hampir kosong. Hanya tersisa beberapa tetua dan mereka yang terlalu tua atau terlalu takut untuk pergi. Anehnya, setiap orang yang bertahan mulai bersikap berbeda pada Dani. Seorang perempuan tua memandang Dani dengan kening berkerut. "Kamu siapa?" tanyanya ragu. "Aku Dani," jawabnya. Perempuan itu menggeleng pelan. Tidak ada orang bernama itu di sini. Dani mengira itu hanya kebingungan karena usia. Namun hal serupa terulang. Nama Dani seolah sulit diingat. Bahkan kepala adat beberapa kali memanggilnya dengan nama lain. Lalu terdiam lama seolah pikirannya kosong. Di malam hari Bangsi kembali datang lewat mimpi. Kali ini ia tidak menyamar. Ia berdiri di hadapan Dani. Tinggi, kurus, tubuhnya seperti bayangan asap. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya menatap tanpa berkedip. "Namamu berat," kata Bangsi. "Karena masih milikmu." Dani terbangun dengan napas tersengal. Di dinding rumah tempatnya tidur ia melihat ukiran baru. Huruf-huruf kasar, seperti dicakar dengan kuku. Dep, tulisan itu terhenti. Seolah pembuatnya tidak sempat menyelesaikan. Keesokan paginya Dani mencoba menulis namanya di buku catatan. Tangannya gemetar. Ia tahu cara menulisnya.
Ia mengingat bentuk hurufnya, tapi setiap kali pena menyentuh kertas, pikirannya kosong. Huruf-huruf yang keluar tidak membentuk apa-apa. Saat itu Dani sadar, Bangsi tidak hanya menyesatkan jalan, ia sedang mengikis identitas. Suatu malam kepala adat memanggil Dani ke balai desa. Hanya mereka berdua. Api damar menyala redup memantulkan bayangan yang bergerak aneh di dinding. "Kami salah," kata kepala adat lirih. "Salah apa?" "Mengizinkanmu datang." Dani menegang. "Maksudmu?" Kepala adat membuka gulungan kain tua. Di dalamnya ada lukisan kasar di kulit kayu. Gambar manusia berdiri di tengah hutan, dikelilingi bayangan hitam. Di dadanya ada tanda melingkar. Itu disebut penanda jelasnya. Manusia yang dipilih Bangsi untuk menjadi pengikat. Dani menunduk. Di dadanya, bekas goresan yang ia dapat beberapa malam lalu kini membentuk pola samar. Sama seperti di lukisan. Kalau penanda pergi, lanjut kepala adat, Bangsi akan bebas menyeberang, tidak hanya di hutan tapi ke desa, ke sungai, kemanapun. Lalu apa yang harus kulakukan? Suara Dani hampir hilang. Kepala adat terdiam lama. Tinggal atau mati. Malam itu Dani mencoba kabur. Ia berlari menuju sungai memaksakan tubuhnya. Namun di tengah jalan ia mendengar suara langkah di belakangnya. Banyak mengikuti. Ia menoleh. Orang-orang desa berdiri diam di antara pepohonan. Wajah mereka kosong, mata mereka gelap. Semua menatap Dani serempak. "Jangan pergi," kata mereka bersamaan. "Kalau kamu pergi, kami yang menggantikan." Dari balik mereka Bangsi muncul perlahan. Kali ini ia tersenyum. "Kamu mulai mengerti," katanya. "Kamu bukan korban. Kamu pintu." Dani jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Tapi di balik ketakutan itu ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ia mulai menerima. Dan saat Bangsi menyentuh bahunya, Dani tidak lagi menjerit. Ia hanya menutup mata, karena jauh di dalam hatinya, Dani tahu, hutan tidak akan pernah membiarkannya pulang. Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Langit gelap seolah malam dipercepat. Dani duduk diam di sudut rumah, menatap telapak tangannya sendiri. Garis-garis di kulitnya terlihat samar, seperti perlahan memudar. Ia masih ada, tapi terasa semakin ringan, seolah keberadaannya mulai ditarik ke arah lain. Kepala adat datang menjelang malam, membawa 2 orang tetua. Wajah mereka tegang. "Tidak ada pilihan lain," kata kepala adat. "Kita harus melakukan ritual penutup." Ritual itu dilarang sejak lama. Ritual yang membutuhkan penukar nyawa agar Bangsi melemah. Dani tahu artinya sebelum mereka menjelaskan. Seseorang harus diserahkan, bukan untuk dibunuh, tapi untuk dipanggil. Mereka menuju hutan dalam diam. Api obor bergoyang, bayangan pepohonan menari liar. Di sebuah tanah lapang kecil, lingkaran dibuat dari beras kuning dan darah ayam hitam. Saat mantra dilantunkan, angin berputar kencang. Kabut turun dari segala arah. Dari balik kabut terdengar langkah pelan, berat, tidak tergesa. Bangsi muncul, wujudnya kini lebih jelas. Tinggi menjulang, tubuhnya seperti disusun dari bayangan yang saling menempel. Matanya tetap kosong, tapi ada kilatan kepuasan di dalamnya. Salah satu tetua berteriak. Tubuhnya terangkat terseret ke dalam kabut, tidak ada jeritan. Hanya suara napas terputus lalu sunyi. Ritual gagal. Bangsi menoleh ke arah Dani. "Kamu belum siap melepaskanku," katanya tenang. "Katena sebagian dari dirimu sudah milikku." Saat mereka kembali ke desa, satu rumah roboh. Penghuninya menghilang, tidak ada jejak, tidak ada tanda perlawanan. Dan malam itu Dani tidak bermimpi, karena Bangsi tidak lagi perlu masuk ke mimpinya. Ia sudah berada di dalam dirinya. Pagi datang tanpa suara ayam, tanpa aktivitas manusia. Desa hampir kosong sepenuhnya.
Dani berjalan menyusuri rumah-rumah, memanggil nama siapapun yang ia ingat. Tidak ada jawaban. Di tepi desa ia melihat sungai. Airnya tenang, terlalu tenang. Dani menatap arusnya, berharap menemukan jalan keluar, tapi pantulannya di air membuatnya terdiam. Bayangan di sungai itu bukan sepenuhnya dirinya. Wajahnya masih sama, tapi matanya gelap, kosong, sama seperti Bangsi. Dani terhuyung mundur. Kepalanya dipenuhi suara-suara, bisikan, panggilan, tawa pelan. Semuanya bercampur, membuatnya sulit berpikir. Ia mencoba menyebut namanya sendiri. Suaranya terhenti. Ia tidak ingat kelanjutannya. Sore hari Dani berjalan tanpa tujuan masuk ke hutan. Kali ini tidak ada rasa takut. Pohon-pohon terasa akrab. Tanah seolah mengenali langkahnya. Ia sampai di persimpangan lama. Tempat pertama kali hampir diambil Bangsi. Di sana berdiri seorang anak kecil membelakanginya. Kalau kamu tersesat, kata anak itu karena kamu sudah memilih. Anak itu berbalik. Wajahnya adalah wajah Dani saat kecil. Kamu tidak hilang, lanjutnya pelan. Kamu pulang. Kabut menutup pandangan. Saat kabut menghilang, Dani berdiri sendirian. Tapi sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi merasa asing di hutan. Karena kini, jalan-jalan itu terbuka untuknya. Dan jauh di dalam belantara, Bangsi tersenyum. Penanda hampir sempurna. Tinggal satu hal lagi yang harus diambil. Sisa kemanusiaan Dani. Hutan membawa Dani ke sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah gua kecil tersembunyi di balik akar-akar pohon besar. Udara di sekitarnya dingin dan berbau tanah basah. Disinilah semuanya bermula. Dani melangkah masuk. Dinding gua dipenuhi ukiran tua. Bukan tulisan melainkan gambar. Manusia. Roh. Dan satu sosok yang berdiri di tengah. Berubah-ubah bentuknya. Bangsi. Suara itu muncul tanpa wujud. Ini tempat aku dilahirkan kembali, katanya. Dani melihat gambaran seorang dukun tua. Tubuhnya kurus, matanya penuh keserakahan. Ia mencuri pusaka dari altar batu, mematahkan sumpah adat, dan memanggil kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Dia ingin hidup selamanya, lanjut Bangsi. Hutan mengabulkannya. Gambar berikutnya memperlihatkan tubuh dukun itu terbelah bayangan. Wajahnya hancur. Namanya terhapus. Yang tersisa hanya keinginan untuk tidak sendiri. Kutukan tidak pernah memilih yang jahat saja, bisik Bangsi. Ia memilih yang bertahan. Dani menyentuh dinding gua. Seketika kepalanya dipenuhi rasa sakit. Ia melihat potongan ingatan yang bukan miliknya. Ratusan tahun manusia tersesat, menangis, memanggil nama yang tidak pernah dijawab. Aku tidak ingin menjadi sepertimu, kata Dani dengan sisa kesadaran. Bangsi tertawa pelan. Kamu sudah setengah jalan. Saat Dani keluar dari gua, ia sadar. Bangsi bukan sekadar kutukan. Dia adalah kesepian yang diberi bentuk. Dan kini, kesepian itu menginginkan Dani sepenuhnya. Malam itu Dani kembali ke desa. Atau yang tersisa darinya, hanya beberapa rumah berdiri. Api unggun kecil menyala di tengah balai. Kepala adat duduk sendirian, tubuhnya tampak lebih renta dari sebelumnya. Kamu sudah tahu, katanya tanpa menoleh. Dani mengangguk pelan. Ada satu cara, lanjut kepala adat. Memutus ikatan. Dani menatapnya. Apa? Kamu harus mati sebagai manusia, jawabnya lirih. Bukan tubuhmu, tapi namamu, ingatanmu. Semua yang membuatmu ingin pulang. Dani terdiam lama. Angin berdesir pelan, membawa suara hutan yang terasa semakin dekat. Kalau aku menolak, Bangsi akan bebas, jawab kepala adat. Dan hutan akan menuntut pengganti lebih banyak. Dani berjalan ke sungai, menatap bayangannya di air. Ia hampir tidak mengenali wajah itu. Ada kedalaman asing di matanya. Sesuatu yang bukan milik manusia. Bangsi muncul di belakangnya. Kamu tidak perlu takut, katanya lembut.
Bersamaku kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Dani menutup mata. Ia teringat rumah, jalan, suara orang-orang yang memanggil namanya. Tapi ingatan itu mulai pudar, seperti foto lama yang terendam air. Apa yang terjadi jika aku menerima? Tanya Dani. Bangsi tersenyum. Kamu akan menjadi penjaga, bukan korban. Di kejauhan hutan bergemuruh pelan, menunggu jawaban. Dan Dani tahu apapun pilihannya, ia tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya lagi. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, seperti akar yang tumbuh di bawah tanah. Dani mulai merasakan hutan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar melihat atau mendengar. Ia mengetahui. Saat angin berembus, ia tahu dari arah mana datangnya. Saat seekor binatang melintas, ia tahu kemana tujuannya. Bahkan sebelum kabut turun, tubuh Dani sudah merinding, memberi peringatan lebih cepat dari pikirannya sendiri. Warga yang tersisa mulai menjauh. Mereka tidak lagi menatap Dani sebagai manusia. Tatapan mereka penuh hormat bercampur takut, seperti menatap sesuatu yang bisa memberi perlindungan, sekaligus membawa bencana. Suatu sore, seorang lelaki muda datang tertatih dari hutan. Wajahnya pucat, matanya liar. Ia mengaku tersesat selama 3 hari, mengikuti suara perempuan yang memanggil namanya. Dani mendekatinya. Tanpa sadar, tangannya menyentuh bahu lelaki itu. Seketika, suara-suara berhenti. Kabut di sekitar mereka menipis. Lelaki itu jatuh menangis. Kepala adat tertegun. Bangsi tidak pernah melepaskan mangsanya, bisiknya, kecuali jika penanda mengizinkan. Malam itu Bangsi muncul lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak lagi berdiri terpisah. Bayangannya menyatu dengan bayangan Dani di tanah. Kamu mulai mengerti tugasmu, katanya. Aku tidak menyelamatkannya, jawab Dani pelan. Kamu menjaga keseimbangan, Bangsi membalas. Seperti yang seharusnya aku lakukan dulu. Dani merasakan sesuatu yang dingin dan berat di dadanya. Bukan rasa takut, tapi beban. Untuk pertama kalinya ia menyadari kenyataan yang paling mengerikan. Ia tidak lagi hanya dipilih. Ia sedang dibentuk. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam hutan kembali gelisah. Angin berputar tanpa arah. Suara-suara muncul bersamaan saling tumpang tindih. Lebih banyak dari sebelumnya. Bangsi tidak lagi sendiri. Ada yang melanggar, kata Bangsi. Manusia membawa api dan besi terlalu dalam. Pagi harinya, sekelompok pekerja ilegal memasuki wilayah hutan keramat. Mereka tidak tahu atau tidak peduli. Mesin mereka meraung, memecah kesunyian yang telah dijaga ratusan tahun. Hutan merespon. Satu demi satu, para pekerja tersesat. Komunikasi terputus. Teriakan minta tolong terdengar hingga tepi desa. Warga panik. Kepala adat menatap Dani dengan wajah putus asa. Kamu harus memilih, katanya. Menghentikan Bangsi atau membiarkannya mengambil. Dani berdiri di batas hutan, menatap kabut yang bergejolak. Ia merasakan kemarahan Bangsi bercampur dengan sesuatu yang lebih tua. Roh-roh penjaga yang mulai terbangun. Jika ia membiarkan Bangsi bertindak, nyawa akan hilang. Jika dia menahan Bangsi, hutan akan murka. Dani melangkah masuk. Ia berdiri di tengah jalur para pekerja itu tersesat, mengangkat tangannya. Untuk pertama kalinya ia memanggil hutan, bukan sebaliknya. Kabut berhenti. Beberapa pekerja jatuh pingsan, diseret keluar oleh warga. Selamat, tapi tidak akan pernah kembali ke hutan itu lagi. Bangsi menatap Dani lama. Kamu memilih manusia, katanya. Aku memilih keseimbangan, jawab Dani. Untuk sesaat Bangsi tampak kecewa. Namun kemudian ia tersenyum tipis. Setiap penjaga, katanya pelan, pada akhirnya akan diuji dengan darah. Dan Dani tahu, apa yang ia lakukan hari ini hanya menunda sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Sejak kejadian para pekerja ilegal itu, hutan tidak lagi tenang. Bukan karena marah, tapi karena menunggu. Dani bisa merasakannya. Setiap pohon, setiap tanah yang ia pijak seperti menahan napas. Malam demi malam Bangsi muncul tanpa menyamar. Ia berdiri di batas cahaya, mengamati Dani seperti seseorang yang menilai penggantinya. "Kamu terlalu sering melindungi manusia," kata Bangsi suatu malam. "Mereka tidak pernah benar-benar belajar." Dani tidak menjawab. Ia menatap api kecil di depannya, mencoba mengingat wajah-wajah yang pernah ia kenal sebelum semua ini. Namun ingatan itu kini terasa jauh, seperti cerita orang lain. Ujian itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Seorang anak desa, satu-satunya yang tersisa selain para tetua, menghilang saat senja. Jejaknya mengarah ke hutan keramat. Warga menangis. Kepala adat berlutut di hadapan Dani. "Kalau ini hukuman," katanya dengan suara pecah, "ambil kami saja." "Jangan anak itu." Bangsi tertawa pelan di balik pepohonan. "Ini bukan hukuman," katanya. "Ini penegasan." Dani melangkah masuk ke hutan tanpa membawa apapun. Tidak ada jimat, tidak ada mantra, hanya dirinya sendiri. Di tengah kabut, ia menemukan anak itu. Berdiri diam menatap kosong ke arah pepohonan. Di belakangnya bayangan-bayangan hitam bergerak gelisah. "Kalau kamu membawanya pulang," kata Bangsi, muncul di sisi Dani, "satu dari kalian harus tinggal." Dani menatap anak itu, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasakan ketakutan yang murni. Bukan takut mati, tapi takut kehilangan pilihan. Kabut menebal, menutup dunia di sekeliling mereka. Dani berlutut di hadapan anak itu. Perlahan, ia menyentuh keningnya. Anak itu tersentak, lalu menangis keras, seolah baru terbangun dari mimpi panjang. "Lari," bisik Dani. "Jangan menoleh, apapun yang kamu dengar." Anak itu berlari. Langkah kecilnya menghilang di balik pepohonan. Hutan bergemuruh pelan seolah kecewa. Bangsi menatap Dani lama. "Kamu tahu konsekuensinya?" Dani mengangguk. "Aku tahu." Tanah di bawah kakinya terasa dingin. Akar-akar pohon bergerak perlahan melilit pergelangan kakinya. Bukan untuk menahan dengan kasar, tapi seperti menerima. "Kamu masih bisa mundur," kata Bangsi. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Biarkan aku kembali sepenuhnya. Aku akan menjaga semuanya." Dani menggeleng. "Tidak dengan caramu." Ia menatap Bangsi. Untuk pertama kalinya tidak ada rasa takut di matanya. Hanya kelelahan dan keteguhan. "Aku masih ingat siapa aku," katanya pelan. Dan itu cukup. Hutan merespons. Angin berputar kuat. Kabut naik tinggi. Bayangan-bayangan menjerit, lalu menghilang satu persatu. Bangsi mundur selangkah. Untuk pertama kalinya ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan puas, takut. Namun Dani tahu ini belum akhir. Ini baru titik di mana jalan manusia benar-benar tertutup. Ia berdiri sendiri di tengah hutan yang kini sunyi. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Hanya satu pertanyaan yang tersisa di benaknya. Jika ia terus berdiri di sini, apa yang akan tersisa dari Dani? Hutan menjadi terlalu tenang. Tidak ada angin, tidak ada suara malam. Dani berjalan tanpa tujuan, tapi setiap langkah terasa sudah ditentukan. Ia tidak lagi tahu berapa lama telah berada di sana. Waktu tidak berjalan seperti seharusnya. Ia mencoba mengingat namanya, Dani. Nama itu terasa asing di lidahnya. Seperti kata yang pernah ia dengar, tapi tidak lagi ia miliki sepenuhnya. Ingatan tentang kota, rumah, dan alasan awal ia datang ke hutan ini mulai terlepas satu persatu. Ia berhenti di sebuah tanah lapang. Di tengahnya berdiri batu besar berlumut, dipenuhi simbol-simbol tua. Dani mengenali tempat itu. Ini bukan lokasi ritual. Ini simpul. Titik di mana Bangsi pertama kali diikat oleh kutukan. Bangsi muncul tanpa suara.
Kali ini wujudnya tidak lagi berbayang. Tubuhnya jelas, tinggi, kurus. Kulitnya seperti kulit manusia yang terlalu lama tidak disentuh cahaya. Matanya masih kosong, tapi kini ada kedalaman yang menakutkan di dalamnya. "Kamu Lela," kata Bangsi. "Aku hampir selesai," jawab Dani pelan. Bangsi melangkah mendekat. Tanah tidak menolaknya, hutan tidak melawan. "Lepaskan namamu," bisik Bangsi. "Kalau kamu menyerahkannya, rasa sakit ini akan berhenti." Dani menutup mata. Ia melihat kilasan hidupnya, suara tertawa, wajah yang memanggilnya. Tapi semua itu buram, seperti mimpi lama. Ia membuka mata. "Kalau aku melepas namaku," katanya lirih, "siapa yang akan mengingat mereka?" Bangsi terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak menjawab. Langit di atas tanah lapang berubah gelap, meski bukan malam. Awan berputar pelan seolah mengelilingi titik itu. Hutan mulai merespons, bukan dengan kemarahan tapi dengan penarikan. Bangsi berdiri di tengah lingkaran simbol. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya retak memperlihatkan bayangan hitam pekat di dalamnya. Dari punggungnya, bentuk-bentuk samar muncul, seperti wajah-wajah yang terperangkap. "Mereka semua masih ada di sini," kata Bangsi. "Semua yang tersesat, semua yang lupa jalan pulang." Dani merasakan tekanan di dadanya. Bukan sakit, tapi beratnya ribuan ingatan yang bukan miliknya. "Lihat aku," kata Bangsi. "Inilah aku tanpa penyamaran." Wajah Bangsi kini jelas. Bukan wajah iblis. Bukan juga wajah roh. Tapi wajah manusia yang telah lama kehilangan arah. "Aku tidak ingin lenyap," katanya dengan suara pecah. "Aku hanya tidak ingin sendirian lagi." Dani melangkah maju, meski setiap langkah terasa seperti menentang sesuatu yang besar. "Kamu tidak sendirian," katanya. "Tapi ini bukan caranya." Bangsi tertawa getir. "Kamu berkata begitu karena kamu masih punya sisa." Tanah bergetar. Simbol-simbol di batu menyala redup. Hutan bersiap menutup simpul itu. Jika simpul tertutup, satu hal pasti terjadi. Salah satu dari mereka harus menjadi pengikat selamanya. Bangsi menatap Dani dalam-dalam. "Kamu atau aku?" Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, pilihan itu benar-benar setara. Hutan menahan napasnya. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Bahkan kabut pun berhenti bergerak. Dani berdiri tepat di hadapan Bangsi, di tengah lingkaran simbol yang semakin redup cahayanya. Batu besar itu bergetar pelan, seolah menunggu satu keputusan yang tak bisa ditarik kembali. "Jika simpul ini tertutup," kata Bangsi pelan, "salah satu dari kita akan lenyap sebagai diri sendiri." Dani merasakan tanah dingin di telapak kakinya, merambat ke tulang. Ia paham sekarang, Bangsi bukan sekadar makhluk penyesat. Ia adalah penjaga yang rusak, terikat oleh kutukan yang tak pernah benar-benar memberi akhir. "Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu dikutuk?" tanya Dani. Bangsi menunduk, wajah-wajah di tubuhnya meredup. "Aku meminta kekuatan," jawabnya. "Tapi yang kuambil adalah milik hutan dan hutan tidak pernah melupakan hutang." Angin berhembus tiba-tiba. Dani melihat bayangan orang-orang yang pernah hilang. Mereka berdiri di antara pepohonan tanpa suara, tanpa wajah yang jelas. Mereka bukan marah, mereka menunggu. Jika Dani pergi, Bangsi akan tetap ada. Jika Bangsi pergi, simpul akan mencari pengganti. Dani menggenggam batu kecil yang sejak awal ia simpan. Batu hitam dari Sungai Keramat. Batu itu menghangat di tangannya, seolah merespons niat yang mulai terbentuk. "Ada cara lain," kata Dani. "Kau tahu itu," jawab Bangsi. "Tapi itu berarti kau tidak akan kembali sebagai dirimu sepenuhnya." Dani terdiam. Ia memejamkan mata. Dalam gelap itu ia memilih bukan berdasarkan rasa takut, tapi rasa tanggung jawab. Cahaya dari simbol di batu menyala sekali, terang, lalu meredup tajam. Dani melangkah masuk ke lingkaran. Bangsi terkejut.
tapi tidak menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Bangsi, suaranya bergetar. "Aku tidak menyerahkan namaku," kata Dani. "Aku menitipkannya." Ia meletakkan batu hitam itu di tengah simbol. Tanah berdenyut. Hutan bergemuruh bukan dengan kemarahan, melainkan dengan penerimaan. Bangsi merasakan sesuatu terlepas dari dadanya. Wajah-wajah di tubuhnya satu persatu menghilang, seperti kabut yang disinari matahari. Tubuhnya mulai solid, lebih manusiawi, lebih nyata. Sebaliknya, Dani merasakan ingatannya terurai. Bukan hilang tapi menjauh, seperti rumah yang dilihat dari kejauhan. "Dani," ucap Bangsi pelan, menyebut nama itu dengan hati-hati. "Kamu akan terjebak di sini." Dani tersenyum tipis. "Tidak, aku akan menjaga jalan." Cahaya terakhir padam. Simpul tertutup. Hutan kembali hidup. Suara malam perlahan kembali seperti tak pernah terjadi apa-apa. Bangsi terjatuh berlutut. Ketika ia menoleh, Dani sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bayangan samar di antara pepohonan. Bukan manusia, bukan pula hantu. Sejak malam itu Bangsi tak pernah lagi menyesatkan. Tapi di hutan Kalimantan, para tetua berkata, "Kini ada penjaga baru. Jika kamu tersesat dan tiba-tiba menemukan jalan pulang, jangan menoleh terlalu lama ke belakang. Karena mungkin ada seseorang yang dulu bernama Dani sedang memastikan kamu tidak menghilang seperti dirinya." Hutan Kalimantan kembali seperti sedia kala. Kabut turun di waktu yang seharusnya. Suara serangga bernyanyi di malam hari. Sungai mengalir tanpa gelisah. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi panggilan yang menipu. Bangsi berjalan keluar dari hutan itu saat fajar menyentuh dedaunan. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya ringan. Ia tidak lagi mendengar bisikan. Tidak lagi melihat bayangan yang menempel di tanah. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, ia sendiri, dan itu tidak terasa menyakitkan. Ia berhenti di tepi jalan setapak. Di sana ia melihat bekas jejak kaki yang samar. Jejak yang tidak menuju keluar, melainkan berputar kembali ke dalam hutan. Bangsi menunduk. "Aku mengerti sekarang," bisiknya. Sejak hari itu cerita berubah. Orang-orang yang masuk hutan dan tersesat mulai menemukan jalan pulang. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka hanya ingat satu hal yang sama. Ada seseorang berdiri di kejauhan, tidak berbicara, tidak mendekat, hanya menunjuk ke arah yang benar. Wajahnya tidak pernah jelas. Tapi kehadirannya membuat takut itu reda. Para tetua Dayak menyadari perubahan itu. Mereka melakukan ritual kecil, bukan untuk mengusir, tapi menghormati. Mereka tidak lagi menyebut Bangsi sebagai penyesat. Mereka menyebut hutan itu kini memiliki penjaga jalan. Nama Dani perlahan menghilang dari dunia manusia. Tidak ada catatan, tidak ada ingatan utuh. Bahkan keluarganya hanya merasa seperti pernah kehilangan sesuatu, tanpa tahu apa. Namun hutan mengingatnya. Di malam tertentu, jika kamu berjalan terlalu jauh dan mulai ragu pada arahmu sendiri, mungkin kamu akan merasakan hal aneh. Bukan takut, tapi seperti diawasi dengan niat baik. Jika itu terjadi, jangan panik. Jangan memanggil siapapun, dan jangan mencoba melihat terlalu jelas. Ikuti saja jalan yang ditunjukkan. Karena tidak semua yang tinggal di hutan ingin menyesatkan. Sebagian hanya ingin memastikan tidak ada lagi yang harus membayar mahal seperti dirinya. Begitulah cerita malam ini. Di Kalimantan, hutan tidak selalu menelan mereka yang masuk. Terkadang, hutan hanya memilih siapa yang harus tinggal. Jika cerita ini membuatmu merinding, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman-temanmu yang masih berani mendengarkan cerita horor di malam hari. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Dan ingat satu hal, jika suatu hari kamu tersesat dan mendengar suara yang memanggil namamu dari dalam gelap, jangan dijawab,
Sampai jumpa di cerita berikutnya.